Ini cerita pertama kali saya menuju ke Pulau Sumatera. Tanpa persiapan, hanya untuk bertemu sang idola. Dan kali ini, saya ditemani oleh sahabat saya, Baro. Begini ceritanya. Halo guys, balik lagi di channel aku dan Nusantara. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. So kali ini perjalanan kita cukup jauh. Kita akan menuju agak jauh ya, baru agak jauh ini karena Indonesia tuh luas. Kita akan menuju ke Padang. Di sana kita akan ketemu sama Bang Den, Kak Beda di channelnya Road Trip Indonesia. Dari Jakarta menuju Pelabuhan Merak jam 11 malam. Dan sebetulnya perjalanan ini terlalu awal, tapi harus saya lakukan untuk menghindari macet atau kejadian tak terduga. Oke guys, kita sudah sampai di Pelabuhan Merak. Mari kita nyebrang. Sekarang jam menunjukkan 2.15. Gua agak telat dikit karena memang gua lebih banyak istirahat di sini dulu di Pelabuhan Meraknya dibanding Bakahuni, karena gue pakai ekspres. Kalau ekspres sudah pasti 1 jam gitu. Kalau ekspres sudah pasti 1 jam. So gue mungkin nyampainya tetap subuh di sana. Cuma kalau lewat dari jam 2.16 gue ambil kapal jam 3 kan seenggaknya jam 4 lah. Jam 4 masih oke lah, nunggu di sana paling sejam lebih dikit gitu. Karena matahari terbit gue mau caps langsung, ya kan. So guys, selamat datang di Pelabuhan Merak. Setibanya di Pelabuhan Merak, saya langsung memutuskan untuk membeli tiket ekspres. Selain perjalanan lebih cepat, kita juga tidak perlu berlama-lama untuk tidak nyaman di dalam kapal. Banyak sekali penumpang yang arogan, menguasai sofa untuk tiduran, berselonjor, sehingga penumpang lain tidak mendapat tempat duduk yang nyaman. Pulau Sumatera itu sangat luas, 2-3 kali lebih luas dari Pulau Jawa. Berbekal dari arahan teman-teman yang pernah ke Pulau Sumatera, saya memutuskan melewati jalur lintas barat. Jalur ini lebih jauh, lebih panjang, lebih tak berujung, tapi lebih sepi dan pemandangannya jauh lebih bagus. Mari kita mulai petualangan kita, aku dan Nusantara. So guys, ini dari KM 10. Gua sedikit info aja ya. Jalanannya nggak selalu terang, ada yang terang tapi sedikit, nggak banyak. Terus rata-rata gelap. Dan suka banyak truk yang ambil di kanan gitu. Jadi kalau kalian lagi pengen cruising di 100 tuh kadang-kadang terganggu gitu ya. Karena tidak semuanya sampai di 100, di 80 gitu. Dan mereka ambil jalur kanan aja, bodo amat gitu. Jadi mesti agak hati-hati. Lalu ininya tambel jalanannya tuh, betonnya tuh campur-campur kayak tambelan-tambelan gitu loh. Jadi mobil kalian pasti bumpy itu. Walaupun ini X-Trail sangat empuk ya, sangat empuk, sangat nikmat gitu ya, tapi itu terasa sekali bumpy-nya. Jadi kalau mobil-mobil yang keras atau mengayun, mungkin seperti Innova yang mengayun atau Avanza yang keras gitu ya, atau Calya, Agya gitu ya, yang keras-keras ya, itu lumayan tricky jadinya di sini. Gelap telah usai, begitu juga dengan jalan tol yang panjang ini. Kini tiba saatnya kita memasuki jalan lintas Sumatera. Oke guys, mulai dari sini kita udah lewatin jalur lintas Sumatera nih. Kalau ke kanan tadi itu Radin Inten, bandara ya, bandara. Nah kita lewat sini, nanti kita akan ketemu pesisir di depan sana. So ini nyetirnya mesti sedikit hati-hati karena lumayan banyak yang brutal juga ya. Truk-truknya juga gokil-gokil. Walaupun truk di sini nggak gede-gede nih, karena ini lintas yang bakal ke pesisir. Setelah memasuki jalan lintas barat Sumatera,
hanya jalan biasa yang kita temukan. Tidak ada lagi jalan tol. Finish point saya ada di Payakumbuh, tempat di mana idola saya road trip Indonesia berada. Guys, ini kita bentar lagi lewatin. Jadi kalau tadi tuh harusnya kita keluar di Bandar Lampung, gua kelewatan satu. Cuma kelewatan satunya fatal, jadi jauh banget. So ini akan jadi perbatasan nih, pertemuan gitu ya, Bandar Lampung sama tempat gua salah jalan gitu men. Perjalanan ini sangat panjang, 1329 km panjangnya. Tapi perjalanan ini bukan hanya tentang jarak, tetapi cerita selama perjalanan. Itulah road trip. Tapi nggak apa-apa sih, ke depan sono tuh masih panjang banget. Dan itu jalan pelan-pelan aja, kita jalan santai aja. Kalau ininya sih mirip-mirip ini ya men, apa namanya, vibes itu masih kayak lintas Jawa, apa namanya, ala Seroban dan bawah gitu ya, atas bawah tuh masih mirip lah, masih oke lah, masih sosok lah. Nah sekarang jam 6.44 ya, cukup ini ya men, apa namanya, cukup mulai rame, terasa gitu. Untuk jalan lintas segini sih lumayan rame lah kalau menurut gue. Kalau gue lihat sih aktivitasnya hidup ya, kanan kiri banyak yang jualan gitu. Terus tuh yang warung-warung pinggir jalan gini juga banyak berentet, berarti mereka tuh masih mendapat kesempatan dari pemerintahnya, masih memberikan kesempatan gitu ke para pedagang-pedagang kecilnya gitu sih. Ya udah, ntar lagi kita akan sampai ke lintas barat ya. Oke guys, kita sudah memasuki kabupaten, kelihatan nggak? Ketutupan truk ya? Kabupaten Pesaweran tuh. Dan masih 71 kilo lagi menuju lintas barat. Jadi memang jauh banget. So kalian kalau memang hobi berkendara, senang sekali berkendara, senang sekali road trip, ya segini sih nggak terlalu jauh gitu. Tapi kalau kalian yang aduh maunya cepet nyampe, aduh jangan road trip deh men. setiap apa ya, road trip itu ya sebenarnya kan memang untuk fungsinya menikmati jalan ya. Jadi kalau kalian tidak bisa menikmati jalan, lebih baik jangan road trip gitu aja. Ditambah lagi Indonesia sangat luas, aneh ya, Indonesia luas. Terus habis itu tapi maskapainya nggak ada yang jempolan ya, yang ada bangkrut, aneh ya. Harusnya tuh maskapai lokal tuh bakal gila banget sih kalau misalnya bisa dikelola dengan baik, karena Indonesia luas, bandara di mana-mana, dan manusia perlu sekali gitu ya kecepatan, kepraktisan. Kalau urusan bisnis gitu ya, kalau jalan-jalan kayak gue road trip ya memang mesti pakai mobil enak, atau pakai motor gitu. Ya gitulah lucunya Indonesia. Padahal apapun yang dibikin di Indonesia tuh harusnya bisa maju, bisa sukses, bisa berjalan, bisa besar gitu ya. Sama kan seperti petani, kenapa miskin padahal semuanya makan beras. Hai. Oke guys, so kita sekarang masih di Kota Agung, Jalan Kota Agung, tapi stripnya Balimbing. Nah ini tuh turunan semua, berarti mirip sama, cuma gue nggak berasa nanjaknya tadi ya. Berasa sih nanjaknya, tapi bukan nanjak perbukitan ya. Berarti itu tadi yang kita lewatin adalah setelah tol itu dataran tinggi kayaknya. Jadi sekarang tiba-tiba kita turun bukit, tidak ada gejala tanjakan sama sekali gitu ya. Kayaknya ini akan menurun. Mungkin setelah menurun apa sih jenenge? Setelah menurun itu pesisir, kayaknya gitu. Ya mirip-mirip sih ya, namanya lewat Indonesia gitu-gitu aja sebenarnya, sama aja kayak Jawa Barat kan. Jawa Barat tuh nanjak, turun, pesisir gitu. Nah ini kita juga akan seperti ini. Cuma ini jauh lebih sepi daripada, ini udah terasa mulai vibe sepinya ya, lebih sepi daripada Jawa Barat gua ngerasanya gitu. Padahal ini hari Sabtu. Kalau Jawa Barat nih, daerah Jawa Barat Sabtu kelar udah rame banget, nggak bisa bohong men. Ya guys, gua udah mulai ketemu jalanan yang Cilukba nih, tikungan Cilukba nih.
Yang sebentar lagi kita akan ke pesisir kan. Ini Cilukbaknya lumayan banyak karena ternyata walaupun pesisir gitu jalanannya naik turun gitu jalannya, treknya. Ini kita mulai naik bukit deh. Wah, asik tanjakannya men. Cakep. Nanjak terus men. Ini dia kemampuan sih. Gue kasih nama apa ya dia? Gue udah kepikiran men kasih nama ini mobil apa. Ini dia kemampuan si Barong. Gokil. Cakep. Tanjakannya lumayan loh men. Kasih 1 kasih 2 nih ya. Gue belum hafal si Barong. 1, 2 kali ya. 2 mah cukup ini Barong. Cukup 2 tuh Barong tuh. Kasih 3 ya masih bisa nih Barong. Wajib. Ekstrim gak nih? Masuk ekstrim gak nih kategorinya? Masuk sih. Ice handphone gue. Oke, kita dikasih karena kita nanjak kan. Cakep. Gokil si Barong, boleh-boleh. Tapi T31 sih emang cakep sih men. Buat nanjak tuh enak gitu. Apalagi nanjak yang tarikannya panjang gitu. Gokil dia. Kalau tanjakannya stop and go sih mungkin masih menang ini kali ya, Pajero Fortuner yang diesel Innova gitu, udah pasti sih. Tapi kalau tanjakan napas panjang gini sih gokil sih tuh. Paten nih Barong nih, enak banget. Ini ekstrim sih. Wah, nanjak lagi men. Gokil. Asik. Wah. Gila, Sumatera sih beragam banget sih. Ini pesisir belum dapat dari tadi men. Belum dapat lo pesisir lo, gokil lo. Ini gue stay gigi 2 ya men. Masih enak banget ini si Barong gigi 2. Nanjak lah, lambat tapi nanjak gigi 2. Jadi gue males super gigi 1. AC nyala ya men. Wih, paten. Ini apa sih nama jalannya? Komen ya men yang tahu ya nama jalannya apa? Wah, Cilukbak. Tuh kan. Wih, rusak tiba-tiba guys. Cilukbak tiba-tiba rusak. Iya. Enak ya si Barongnya. Oke, tar. Kita sabar. Ada truk soalnya. Jadi kalau kita mundur aman. Kalau dia mundur kita aman. 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 Gila sih, ini jalannya beragam sih. Dan sampai sekarang belum ketemu pesisir. Ya Allah, di mana pesisirnya ini? Belum ketemu men. Oke, ini kita di atas bukit nih men sekarang. Iya bukit lah ya. Gila, selamat datang pesisir barat. Wih, banyak monyet ya guys di sini ya. So hati-hati ya men. Pesisir barat, kita sampai pesisir barat. Oh ini yang namanya pesisir. Wah gila. Wih. Apa nih tulisannya? Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Oke, nice. Sampailah saya di checkpoint pertama, Taman Bukit Barisan Nasional. Pulau Sumatera ini sangat unik karena pulaunya sangat luas, tetapi berbaris bukit dan pegunungan dari Bandar Lampung sampai Aceh. Sepanjang perjalanan tadi, mungkin bukit inilah yang pertama kita singgahi.
Taman Bukit Barisan Nasional. Waduh. Aduh. Pulang lewat sini lagi ya? Enggak, pulang gue mau lewat Kelok 9. Sama apa satu lagi ada katanya Kelok 24 yang tinjau lawik ya. Ya disayangkan ya kalau misalnya nggak lewatin itu. Wah. Gila, tapi jujur man, falling in love gue sama jalanan di Sumatera gitu ya. Gokil sih. Suasana dan pemandangan di sini sangat indah. Landscape jalan yang berliku dan naik turun, aspal yang sangat bagus, dan pohon yang banyak. Ada kesan romantisme di sini. Teman-teman boleh sempatkan untuk berfoto di sini. Tapi hati-hati, banyak monyet berkeliaran. Saya ada sedikit mengambil foto di tempat ini, walaupun tetap melihat kanan kiri, takut dikeroyok monyet. Foto cepet aja. Wah gila, ini Taman Nasional sih panjang sih. Waktu itu Sawarna nggak sepanjang ini sih. Ini panjang banget sih. Dan bagus men. Wah gila men, ini si Taman Nasional ini panjangnya panjang banget loh men. Bisa gue bilang panjang banget sih. Karena waktu di Sawarna begini, tapi nggak sepanjang ini panjang banget. Udah berapa kilo nih? Lebih dari 10 kilo ini. Bagus sih, tapi Sumatera sih jalannya sih ngangenin sih. Gue kangen sih sama jalanannya, gila ini. Suatu saat gue akan balik sini lagi. Gila, bagus. Paten, pol, top, gokil. Gila, edan. Apalagi? Wah, semuanya dah. Ini sih best. Setelah Taman Bukit Barisan Nasional ini, perjalanan relatif menurun menuju ke pesisir, di mana keindahan perjalanan lintas barat Sumatera yang sebenarnya berada. Tetapi sayang, tata kelola tempat yang tidak tepat mengurangi keindahan perjalanan. Banyak sekali pantai panjang yang kami lewati, tetapi tertutup rumah dan pohon. Karena tidak ada keindahan yang bisa ditangkap oleh mata, maka kita lanjutkan perjalanan sampai ke checkpoint berikutnya. Mantap. Bengkulu, lurus. Dari sini udah muncul nama Bengkulu men. Cuma entah sampai kapan nyampe ke Bengkulunya, itu masalahnya. Tapi dari sini udah ada Bengkulunya, padahal Bengkulunya masih nyampe ke kota Bengkulunya masih 300 km lagi, 300 lebih. Wah, ini tim editor gue nih, wah dia sih seneng sih nih. Dia suka tikungan juga katanya. Ya udah, kita lanjut dulu. Wah gila, bagus ini men. Anjir, ini kayak ini yang di Inisial D man. Jenis-jenis jalanannya, vibes-nya gitu ya rasanya tuh. Wih, gila, ini enak banget buat ngedrift ya. Aduh, ini sih bakal seneng banget ini lewat sini. Jam 3 sore, tibalah kami di Krui, satu-satunya tempat indah yang akan kalian jumpai setelah Taman Bukit Barisan Nasional. Krui ini merupakan daerah pesisir, di mana ombak dan angin yang sedang, pasir yang putih, serta banyak sekali wisatawan asing yang datang, singgah, berlibur, dan ada juga yang menetap. Krui ini merupakan spot favorit bagi para wisatawan asing maupun lokal untuk bermain surfing. Dan Krui ini akan kita jadikan tempat untuk bersinggah semalam karena perjalanan yang masih jauh. Saran saya, carilah penginapan yang ramai supaya kita bisa bermalam dengan tenang.
Tibalah pagi hari. Kita akan melanjutkan perjalanan dari Krui menuju Bengkulu. Perjalanan ini sangat panjang, 327 km jaraknya. Karena saya hanya berkendara sendiri, saya memutuskan berangkat jam 9 pagi. Kerabat saya sering berkata, hindari perjalanan malam. Sebelum gelap, sudah harus ada tempat penginapan. Kita ngopi dulu yuk, biar asik. Di mana ya ngopinya enaknya ya? Sebagus sih ini jalanannya, gila. Mana ya? Ngopi di mana ya? Di perjalanan ini, kita akan menemukan lagi Taman Bukit Barisan Nasional. Keindahannya masih sama seperti tempat yang kemarin. Tetapi kali ini, Jembatan Manula adalah bagian akhir dari Taman Bukit Barisan Nasional. Saya sempatkan untuk bersinggah sebentar di Jembatan Manula ini. Indah, megah, dan sangat bisa dijadikan tempat untuk beristirahat sejenak. Kira-kira beginilah hasil karya Tuhan. Setelah melewati Jembatan Manula, kita akan disambut dengan gapura selamat datang Bengkulu, kota Raffles. Saya sempat berbincang sedikit dengan driver truk. Kata mereka, Bengkulu adalah daerah yang sangat aman. Setiap rakyatnya punya kesempatan untuk berkembang, sehingga sangat minim sekali tingkat kriminalitas. Persiapkan fisik kalian ketika kalian sudah melihat gapura selamat datang Bengkulu. Untuk menuju ke gapura selamat jalan Bengkulu, kalian akan menghabiskan lebih dari 2 hari. Karena mengingat Bengkulu itu luasnya 20.000 km. Setelah memasuki daerah Bengkulu, saya tidak lupa singgah di rumah makan yang menyediakan menu khas Bengkulu, sate gurita. Sate ini rasanya kenyal seperti cumi bakar, hanya saja menggunakan bumbu kacang. Saya cukup cocok dengan menu ini sambil menikmati pemandangan pantai. Perjalanan masih sangat jauh menuju ke kota Bengkulu. Walaupun perjalanan relatif lurus, tetapi kendaraan di sini semuanya cepat. Mobil seukuran carry saja bisa lari 80 km per jam di sini. Belum lagi tiba-tiba ada pelang awas musibah. Kemampuan kita berkendara dites di sini. Kita harus bisa cepat, lalu berhenti dengan menginjak rem yang halus untuk menghindar. Kalau kalian punya gejala mudah ngantuk saat menyetir, persiapkan kopi dan cemilan di samping kalian. Dan bagi penumpang lainnya, jangan biarkan si driver berkendara sendiri. Jam 6 sore tibalah saya di kota Bengkulu. Saya sudah nyetir lebih dari 8 jam hari ini. Sendiri, tanpa teman, hanya berkendara konsisten dari kilometer ke kilometer berikutnya. Banyak medan yang sudah saya lewati. Setelah Krui ada jalan naik turun, masuk Bengkulu jalan lurus panjang, menuju ke kota Bengkulu melewati sawit. Wajar jika Bengkulu saya jadikan kota untuk saya bersinggah semalam. Tapi ada sesuatu yang saya rasakan. Kota ini mempunyai vibes yang sangat positif. Jujur saja saya singgah ke kota ini tanpa research sedikit pun. Hanya sekedar mau bermalam. Ketika di hotel, saya sempatkan untuk mencari apa saja yang ada di Bengkulu. Ternyata Bengkulu sangat banyak sekali keindahan, sejarah, milestone. Semua ada di Bengkulu tentang Indonesia.